Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nanda Mutia dari Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2020 Universitas Syahkuala, kelas A03. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi skill lab tentang keterampilan pemakaian mikroskop. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsi-fungsinya. Nah, bagian pertama itu kita mulai dari bagian paling bawah dari mikroskop itu sendiri. Saya sebut dengan kaki. Kaki ini berfungsi untuk menahan mikroskop agar berdiri dengan tegak. Itu ada tiang mikroskop. Nah, tiang mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan antara kaki dengan tangkai mikroskop. Selanjutnya itu ada yang namanya tangkai mikroskop. Nah, tangkai mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan bagian yang ada di bawah mikroskop ini yang terdiri dari tiang dan kaki mikroskop dengan bagian atas mikroskop. Nah, bagian atasnya ini yang ada tabung ini atau biasa kita sebut dengan tubus. Setelah itu, mikroskop ini memiliki yang namanya skrup. Nah, mikroskop cahaya ini memiliki dua skrup. Ada makrometer skrup atau skrup kasar dan mikrometer skrup atau skrup halus. Nah, kedua skrup ini gunanya sama-sama untuk menaikkan dan menurunkan tubus. Bedanya adalah jika makrometer skrup ini digunakan ketika kita pertama kali mencari bayangan benda atau preparat. Makrometer skrup ini digunakan untuk memfokuskan bayangan dari benda atau preparat yang sedang kita amati. Selanjutnya itu adalah meja benda atau meja preparat yang berguna sebagai tempat meletakkan benda atau preparat yang telah diletakkan di atas gelas benda. Selanjutnya kita beralih kepada penjepit benda atau preparat. Ini berfungsi untuk menahan preparat yang sedang kita amati agar dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, selanjutnya itu ada skru penggerak benda atau preparat. Nah, jadi fungsinya itu untuk menggerakkan benda atau preparat ke arah kanan, kiri, depan, belakang. Kita akan membahas ini bagian teropong atau biasa disebut buluh teropong maupun tubus. Nah, jadi di bagian tubus ini di atasnya terdapat lensa okuler. Nah, lensa okuler ini terdapat beberapa alternatif pilihan. Nah, seperti perbesaran yang 5 kali, 10 kali, perbesaran 12 kali, sampai perbesaran 15 kali. Nah, selanjutnya di bawah tubus itu terdapat revolver. Nah, revolver ini dia bisa diputar-putar untuk kita memilih lensanya. Jadi di bawah revolver ini terdapat beberapa jenis lensa objektif dari ukuran perbesaran yang paling lemah, yaitu perbesaran 4 kali, lalu ada perbesaran 10 kali, perbesaran 40 kali, dan perbesaran 100 kali. Setelah itu ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Jadi kondensor ini juga memiliki skrup kondensor. Nah, setelah itu ada diafragma. Diafragma itu terletak di bawah kondensor. Itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi diafragma itu bisa diperbesar ataupun diperkecil sesuai dengan cahaya yang kita butuhkan. Selanjutnya ada filter. Filter ini terletak di antara kondensor dan diafragma. Itu berfungsi untuk menyesuaikan cahaya, dan itu dia tergantung pada preparat yang kita gunakan. Setelah itu ada cermin. Nah, cermin ini dia ada dua sisi. Ada sisi datar dan sisi cekung. Nah, datar itu digunakan ketika pencahayaan yang kita dapat itu lebih sedikit, sedangkan cermin cekung itu digunakan ketika pencahayaan yang kita dapatkan itu lebih banyak. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Nah, yang pertama itu kita menempatkan mikroskop pada meja dengan posisi yang benar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menempatkan lensa objektif yang akan digunakan itu sejajar dengan tubus ataupun lensa okuler. Nah, yang kita gunakan ini adalah lensa dengan pembesaran yang paling rendah. Setelah itu kita langkah selanjutnya yaitu membuka diafragma selebar-lebarnya agar cahaya itu bisa masuk dengan maksimal.
Setelah itu kita harus mengatur posisi cermin pada mikroskop agar cahayanya yang masuk itu juga sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu mengambil preparat lalu kita tempatkan di meja preparat. Setelah itu jangan lupa untuk menjepit preparat agar tidak bergerak kemana-mana. Setelah itu setelah kita ini sambil kita menaikkan tubus agar mudah kita menempatkan si preparat tersebut. Selanjutnya atur posisi preparat dengan menggerakkan skrup meja benda. Kembali tubusnya, posisi cermin, terus kondensornya dan diafragmanya agar bayangan yang kita dapat itu bisa fokus. Yaitu kita mencari bayangan benda. Nah, mencari bayangan benda itu kita mulai dengan lensa objektif yang pembesarannya itu paling lemah. Nah, setelah jika kita telah mendapatkan bayangannya, baru kita naikkan secara bertahap pembesarannya itu ke pembesaran 10 dan seterusnya. Mendapatkan bayangan dari preparat yang sedang kita amati, kita tempatkan pandangan kita itu ke tengah-tengah lapangan pandang mikroskop. Nah, di sini kita letakkan. Setelah mendapatkan fokus dari preparat yang kita amati, maka tahap menggunakan mikroskop telah selesai. Setelah itu kita atur ulang posisi tubus, posisi diafragma, posisi kondensor adalah menggambarkan hasil pengamatan bayangan benda secara skematis pada kertas kerja yang akan disediakan nanti. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.